Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal tidak ada kata yang lebih utama, lebih pas, yang lebih afdol kita ucapkan tentunya kecuali ucapan syukur alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santapan rohani 15 menit, kajian subuh 25 menit. Jadi kita sampai jam 6 sajalah, pas 25 menit. Insyaallah. Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu bertanya, Ustadz, apakah saya ini sudah dapat hidayah atau belum? Kan pertanyaannya kan, berilah saya hidayah ya Allah. Terus kalau kita tanya, apakah saya ini sudah dapat hidayah atau belum? Kira-kira apa yang nampak di badan kita ini kalau kita sudah dapat hidayah dari Allah? Maka cara mengukurnya adalah, pertama, kalau badan kita ini ringan diajak beribadah, itu tanda badan ini sudah dapat hidayah. Jadi ringan, sholat ringan, puasa ringan, ya, baca Al-Quran ringan, maka itu tanda sudah dapat hidayah dari Allah. Maka ukurlah, Bapak Ibu pergi ke subuh ini, pergi sholat subuh ke masjid ini berat apa ringan? Antara Ustaz, kadang-kadang berat, kadang-kadang ringan. Ya Pak, itu ciri orang dapat hidayah. Ya. Jadi badannya itu ringan diajak beribadah kepada Allah. Maka ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, jangan engkau bengkokkan hati kami. Nah, itu penting dibaca. Jangan engkau bengkokkan hati kami. Badan ini sudah ringan diajak beribadah. Tahu-tahu bengkok ya balik. Setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah. Anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Yang kedua, ciri orang dapat hidayah itu rajin dan gemar menuntut ilmu. Nah itulah ciri yang nampak di badan kita kalau kita ini dapat hidayah dari Allah. Ukurlah. Mudah-mudahan kita ini semuanya orang yang dapat hidayah. Amin. Badannya ringan diajak beribadah. Cuman satu saya tanya sama Bapak Ibu. Kalau kita sholat tarwih, nanti malam tarwih keberapa nih? 8 ya, sudah 8 ya. Sudah malam tarwih yang ke-8. Mana lebih suka Bapak Ibu? Imamnya membaca surah Sabbihisma Rabbikal A'la atau membaca surah Inna A'taina? Mana lebih suka? Ibu mana suka Bu? Inna A'taina atau Sabbihisma Rabbikal A'la? Sabihis. Luar biasa Ibu nih. Alhamdulillah. Tapi iya dari hati tuh. Amin ya Rabbal alamin. Kalau bapak-bapak tahu saya ditanya lagi. Ya kan? Itu aja ukurnya ya. Kadang sejak tarawih ini sudah menjadi majelis hakim semua jemaah ini pandai menilai imam ya. Kok lama, ke sebentar gitu ya. Nah, itu ciri orang dapat hidayah dari Allah. Terus ada pula pertanyaan lagi, Ustadz, apa cirinya kalau kami ini sudah jadi orang ikhlas? Seperti apa cara mengukurnya? Kalau tadi kan bertanya kalau kami ini sudah dapat hidayah dari Allah, apa ukurannya? Sekarang
kalau kita ini jadi orang ikhlas, apa ukurannya? Nah, mengukur orang ikhlas itu, kata ulama, jadi kan ada di surah Al-Mulk ayat 2. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan mati, menciptakan hidup. Menciptakan mati itu maksudnya ketika kita sudah hidup di dunia ini, wafat itu Allah yang ciptakan. Nanti Allah juga yang akan menghidupkan, artinya di hari kiamat. Apa gunanya untuk menentukan siapa di antara kalian ini yang paling ikhlas beribadah? Jadi kalau ada orang sholat Jumat di masjid, siapa yang paling ikhlas nih? Yang pakai kopiah aja atau kopiah hitam? Yang pakai sarung atau yang pakai celana? Yang duduk di saf 1 atau saf 2? Kan payah mengukur. Maka kata ulama, menentukan orang ikhlas atau tidak itu, ukurannya adalah seberapa sering ia melaksanakan sholat tahajud. Nah, apa pula tahajud ukurannya Ustadz? Lah iya, tahajud itu pertama didirikan atas kemauan diri sendiri. Tidak dipaksa. Kalau sholat Jumat itu Pak, suka tak suka datang kita. Suka tak suka. Terlambat lah, pokok Jumat. Apalagi sedang tinggal di rumah mertua, atau paling pantang betul tuh. Nah, kalau nak berangkat, nah dia dipaksa, suka tidak suka. Tapi kalau tahajud itu, kalau ada pekerjaan yang dikerjakan atas kemauan diri, itu tinggi nilainya. Kemudian yang kedua, salat tahajud itu tidak ada yang melihat, tidak ada yang menengok. Tapi walaupun tidak ada yang menengok, tidak ada yang melihat, jangan di-share pula lagi. Di-share pula di grup. Alangkah syahdunya tahajud malam ini. Nah, itu ya. Jangan itu pula lagi ya. Nah, itu jadi tidak ikhlas dia. Nah, itu jadi itu tanda orang dapat orang ikhlas itu seperti itu. Ya. Jadi mencari ikhlas itu berat. Saya baca artikel orang ada orang artikel pulang umroh. Artikel pulang umroh. Dia menulis kisah waktu umroh. Bagus tulisannya. Jadi dia ceritanya bukan ketika di masjid, bukan ketika sedang ibadah, tapi ketika sedang belanja. Jadi ketika belanja di supermarket, salah satu di Haram, nah, di kota Haram, jadi bapak ini antri di kasir, antri. Di depannya ada seorang anak muda, laki-laki. Di depannya ada ibu-ibu punya 2 orang anak putri, masih kecil. Tapi udah bisa jalan sendiri. Ketika tentu antri, ada ibu, ada anak laki-laki, anak muda tadi, dan bapak yang bercerita ini. Terus ibu yang di depan bayar belanjaan, ternyata belanjaannya itu 130 rial. Sementara duit ibu itu hanya 100 rial, kurang duitnya. Oleh anak-anak putrinya, karena tahu betul ibunya tidak punya uang, mainannya dikembalikan. Karena duit ibu tidak cukup. Nah, anak muda yang di belakang ibu ini, karena tahu duit ibu ini tidak cukup dan mengembalikan, anak-anaknya mengembalikan belanjaannya, kalau bahasa awak kan tersurut hati anak kan. Ya apa enggak? Tersurut hati anak. Sudah bergembira, tapi dikembalikan. Itu ibu hati nengoknya tuh. Oleh anak muda tadi, diambilnya duit 50.000 di sakunya, dijatuhkannya tak jauh dari ibu tuh. Tak jauh dari tas ibu tuh. Maka langsung dia kata, ibu maaf, itu nampaknya duit ibu jatuh 50.000. 50 rial maksudnya. Jatuh 50 rial. Kan ada duit 50 rial Pak ya. Apa warna Pak Ji? Agak-agak hijau gitu ya. Memang masih hafal nampak rialnya. Terus, ibu tadi memang tidak merasa sama sekali. Memang jatuhnya tak tahu dari tasnya. Oh, makasih Pak. Diambillah duit 50 rial tadi, dibayar. Anak-anak putrinya tadi jadi ngambil mainan. Diambil balik mainan. Karena kekurangan cuma 30 rial. 20 rial disimpan ibu tuh kembali. Ibu tuh selesai belanja, selesai.
Nah, apa yang dilakukan oleh anak muda itu tadi, nampak oleh bapak yang pergi umroh yang bercerita ini, yang menceritakannya ini, nampak. Begitu anak muda tadi selesai belanja, bapak ini dikejarnya anak muda tadi. Dan kebetulan dia orang Arab. Tanya, Assalamualaikum, Wassalam. Dengan bahasa basi kita, maaf, saya menengok apa yang saudara lakukan tadi. Apa tujuannya itu? Anak muda ini tidak mau bercerita, Pak. Tidak mau bercerita. Tapi didesak, saya ini orang Indonesia, saudara orang Arab, nanti kita akan berpisah, tidak akan pernah bertemu lagi kita. Ceritalah dia. Saya ingin membantu ibu tadi, tapi saya tidak ingin dia tahu kalau saya yang membantu. Itu orang ikhlas tuh, Pak. Saya ingin ibu tadi tidak tahu kalau saya yang membantunya. Kan hebat, Pak. Beda dengan kita kan. Kita kalau membantu orang, kita pastikan orang itu tahu. Kalau yang bantu adalah kita. Bahkan dalam bantuan kita itu ada pula kartu nama dalamnya lagi. Iya apa enggak? Ada pula angka nomornya lagi. Nomor 3 katanya. Ya kan? Nah, kalau itu hartanya pribadi. Tapi kalau hartanya milik umat, kayak bapak ini pengurus masjid, membantu orang, itu harus dipastikan, harus dipoto. Untuk SPJ. Betul apa enggak? Untuk surat pertanggungjawaban. Beda kalau dananya dana umat. Kayak orang Basnas itu, maka kalau ada orang Basnas ngasih satu zakat atau bantuan, ditagihnya dulu kakak, baru dapat. Itu karena pertanggungjawaban. Pakai foto-foto pula depan nih Pak, ya pertanggungjawaban. Tapi kalau dana itu dana pribadi, kayak siapa pula mau dipertanggungjawabkan? Kayak istri, tidak perlu pula. Abang kemana? Piti banyak-banyak pergi bang katanya. Ini fotonya. Nah, jadi itu ikhlas. Yang kedua katanya, saya ingin menjaga wibawa ibu itu di hadapan anak-anaknya. Menjaga wibawa ibu itu di hadapan anak-anaknya. Kan luar biasa itu. Jadi ikhlas itu adalah orang yang membantu, orang yang beribadah, tidak mengharapkan apa-apa kecuali hanya Allah. Nah, 1, 2. Yang ketiga, Bapak Ibu, tadi apa ciri saya dapat hidayah dari Allah? Apa ciri saya dapat menjadi orang ikhlas? Nah, yang ketiga, ini yang menarik. Terkait dengan puasa Ramadan ini, kan Allah berfirman di surah Al-Baqarah 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini membentuk orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah, Ustadz, kalau saya ini orang bertakwa kepada Allah, apa ukurannya? Kan begitu juga lagi kan? Nah, jadi ibadah itu mesti ada buahnya. Tidak boleh tak berbuah. Ada buahnya. Ada hasilnya. Harus dipanen dia. Maka orang yang melaksanakan ibadah puasa itu mesti buahnya bertakwa kepada Allah. Nah sekarang apa yang nampak di badan kita ini kalau kita ini bertakwa kepada Allah? Kan itu Pak ya. Itu saja pengajian kita nih. Apa buktinya kita bertakwa kepada Allah? Nah, kata ulama, minimal ada 4 ciri orang itu dianggap bertakwa kepada Allah. Pertama, al-khauf minal jalil. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rasa takut kepada Allah, baik dia dalam keadaan bersama-sama atau dalam keadaan sendiri. Nah, coba dicek badan kita nih. Kadang-kadang kalau kita bersama-sama, cenderung kita ini lebih taat. Tapi kalau lagi sendiri, bapak-bapak kalau lagi sendiri apa yang bapak kerjakan? Ibu kalau lagi sendiri. Ada orang depan masyarakat berwibawa, maruah, pemimpin jaga wibawa, memang sempurna betul. Ketika lagi bersama-sama, ternyata lagi sendiri, keroke dia rupanya. Ya kan? Jadi takut kepada Allah baik sendiri ataupun bersama-sama.
Itu al-khauf itu bukan ukurannya manusia. Karena begini Pak, ada kecenderungan secara teori, orang itu kalau dia masih berada dalam wilayah teritorialnya yang orang banyak kenal, cenderung ia lebih taat. Paham maksudnya? Paham maksudnya Pak? Jadi kalau dia di kampung halamannya, dia lingkungannya, kalau masih di marsan-marsan aja dia mainnya itu taat dia tuh. Tapi kalau dia keluar dari wilayahnya, dari lingkungannya, umpamanya selamat datang di Soekarno-Hatta, Cengkareng. Tidak ada perbedaan antara Pekanbaru dan Jakarta. Itu cenderung udah seperti anak muda lagi. Ini ya. Jadi tidak boleh. Jadi orang yang khauf itu baik dia di lingkungannya, anak-anak kita lah. Kalau dia dekat kita, dia akan sopan-sopan. Tapi kalau jauh dari kita, merasa bebas. Al-khauf minal jalil. Yang kedua, wal amalu bitanzil, dia akan mengamalkan apa yang Allah turunkan. Itu orang bertakwa itu mengamalkan apa yang diperintah dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Baik perintah-perintah terkait dengan soal amal ibadah, soal muamalah, soal dalam keluarga dan seterusnya. Itu ditaati, baik dalam memperlakukan harta, cara mendapatkan harta, ataupun nanti cara menyelesaikan perkara-perkara dalam rumah tangga. Kita akan pernah contoh dulu nih. Kita pernah contohkan di subuh ya. Di subuh hari-hari biasa kita pengajian terkait dengan hukum keluarga. Contohnya tentang wasiat. Wala amalu bitanzil, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Termasuk dalam perkara-perkara harta, wasiat, wakaf, hibah, waris. Itu juga harus sesuai dengan perintah Allah. Contohnya wasiat kemarin. Apakah setiap wasiat mayit wajib kita laksanakan? Kan tidak ya. Tidak. Setiap wasiat mayit wajib dilaksanakan? Tidak, belum tentu. Karena boleh jadi wasiat ini bertentangan dengan al-amalu bitanzil, dengan ukuran yang Allah turunkan. Kita pernah sebut di antara kriteria wasiat itu adalah tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam yang lebih tinggi. Contoh, ada seorang suami, begitu dia wafat, wasiat, istrinya masih muda, umurnya 23 tahun. Sang mendiang suami ini punya banyak aset. Satu hari keuntungannya tuh 5 juta. Bukan sebulan 5 juta Pak. Kalau sebulan 5 juta tuh gaji kita tuh. Ini tidak sehari 5 juta keuntungannya. Istrinya masih muda, cantik. Menengok keadaan seperti itu, waktu mau wafat, waktu mau meninggal dunia, wasiat. Apa wasiatnya? Nanti kalau abang mati, engkau tak boleh menikah lagi. Kalau tepat di ibu, ibu patuhi atau ibu abaikan nih? Apa pula terkejut? Abaikan atau patuhi? Nah, abaikan katanya Pak. Jadi jangan pede-pede betul Bapak nih. Iya. Kenapa sampai sempat ngomong begitu suaminya? Istri cantik. Aset yang ditinggalkan banyak. Tidak tega dia sampai berwasiat seperti itu. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Itu bertentangan dengan wala amalu bitanzil. Dia bukan orang bertakwa. Karena orang bertakwa itu mengamalkan apa yang Allah turunkan. Berwasiat seperti itu tidak boleh. Kenapa? Karena berwasiat tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi. Apa itu? Nah, kalau kita adu, contoh orang berwasiat, kalau mati ayah besok ada di bank duit ayah 200 juta nak. Mati ayah besok samping rumah ini buka kedai domino ya. Nah, undang kawan-kawan kau main nanti. Remi, domino, itu tak boleh itu. Itu dia kan wasiat itu. Maksudnya apakah setiap wasiat semerta-merta wajib dilaksanakan? Tunggu dulu.
Maka sebaiknya kalau bapak ada niat ingin berwasiat, coba dikonsulkan dulu. Ustadz, besok kalau ambo mati berwasiat seperti ini Ustadz. Kira-kira udah tepat apa belum? Nah, kayak gitu. Nah, udah tepat enggak si suami tadi berwasiat? Kalau abang mati engkau tak boleh menikah lagi. Enggak boleh, kenapa? Bertentangan dengan konsep perceraian. Dalam hukum Islam itu orang bercerai karena dua faktor. Pertama karena kematian. Wafat itu mengakibatkan karena orang bercerai. Ada kemudian iddah selama 6 bulan, setelah itu dia boleh menikah lagi. Yang kedua, konsep perceraian itu adalah karena putusan pengadilan. Dia hakimlah yang memutuskan bahwa saudara bercerai. Jangan mengucapkan cerai di rumah bercerai, itu tolak liar namanya. Kalau memang gentleman ingin diceraikan, datang ke pengadilan. Ini setiap hari mengatakan cerai-cerai, tolak berkelahi. Tahun kemarin anak 2, sekarang udah 3 pula. Dia berkelahi juga terus. Nah, jadi tak boleh, artinya ketika terjadi perceraian, orang sudah bercerai. Maka ibu muda tadi udah bercerai dengan mendiang suaminya. Kalau begitu dipatuhi atau diabaikan? Ya diabaikan lah. Apa jawab ibu muda tadi? Begitu dijelaskan. Yes katanya. Ini baru jawaban itu. Ya memang seperti itu. Nah, namanya al-amalu bitanzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan. Kemudian yang kedua, maaf, dia ada 4 tadi, takut kepada Allah, mengamalkan apa yang Allah turunkan, wal qanaatu bil qalil. Orang bertakwa itu syaratnya adalah ada rasa qanaah, merasa cukup dengan yang sedikit. Merasa cukup dengan yang sedikit, itu namanya qanaah. Ada seorang istri punya suami kabid, suaminya kabid, istrinya punya suami kabid, salah satu kabid, kepala bidang. Ada tetangganya juga kabid, tetangganya juga kabid. Tetangganya tak bisa rehab rumah, tetangganya tak bisa tukar mobil. Tetangganya tak bisa beli kapling tanah. Sementara suaminya bisa rehab rumah, tukar mobil dan beli kapling tanah. Apa kata sang istri? Bang, tetangga kita kabid, abang kabid. Tetangga tak bisa rehab rumah, abang bisa rehab rumah. Tetangga bisa beli mobil baru, tak bisa beli mobil, abang bisa beli mobil. Ini duit dari mana nih bang? Nah, itu baru istri yang mantap. Ada istri seperti itu? Ada apa tidak? Alhamdulillah. Wal qanaatu bil qalil, qanaah dengan yang sedikit. Tak usah rehab rumah ini lagi bang, tak usah beli mobil lagi, cukup apa yang ada ini aja. Yang penting abang lurus. Nah, itu kan baru istri yang qanaah, itu orang bertakwa namanya. Yang ada tuh sebaliknya. Bang, abang kabid, tetangga kabid. Dia rehab rumah, abang belum juga rehab rumah. Nah, itu bahaya tuh. Dia sudah beli mobil, abang juga belum tukar mobil. Apa kerja abang nih? Nah, itu sakit hati kawan dibuatnya. Kira-kira istri bapak yang nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 ya. Kalau tengok wajah-wajah ibu nomor 1 nih. Cukup dengan apa yang ada. Iya tuh. Ya kan? Ini memang kaji praktek namanya nih ya. Jadi kita ulangi, ciri orang bertakwa al-khauf minal jalil, takut kepada Allah. Kedua, al-amalu bil tanzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan. Yang ketiga, wal qanaatu bil qalil, qanaah dengan yang sedikit. Yang keempat, terakhir nih, al-istidadu liyaumil akhirah. Orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah menyiapkan, bukan anti, bukan tak peduli ya. Menyiapkan, mempersiapkan untuk akhirat dan tidak hanya asik dengan persoalan dunia saja. Jadi harus dipikirkan, karena wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka dalam hadis Nabi itu fatluhu
Harta dunia yang paling utama lisanun zakirun, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalbun syakirun, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga, wa zaujatun, seorang istri, tu'inuhu, yang menolong, memotivasi suaminya ila imanihi, untuk beriman dan taat kepada Allah. Itulah harta dunia. Selebihnya itu tidak harta yang lebih utama. Demikian Bapak Ibu, pas 25 menit sesuai dengan yang ada di meja. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ini hari Sabtu libur. Kalau pulang tidur nampaknya. Demikian Bapak Ibu, dan ini Sabtu pertama Ramadan. Bagi yang Ahad puasa lah ya. Kalau bagi yang Sabtu puasa kemarin tentu ini sudah hari yang ke-9. Ya. Tidak apa-apalah mau kemarin puasanya hari Sabtu atau hari Ahad, dua-duanya sah karena beda metode saja. Ada metode hitung, angka, kalkulasi namanya hisab. Ada metode ru'ya, melihat langsung, itu ada. Dua-duanya sah, halal, boleh dipakai dan boleh digunakan. Yang tak boleh itu Sabtu juga nak puasa, Ahad juga nak puasa, Senin juga nak puasa, itu baru dia. Tapi dia pula yang paling kuat bertengkarnya. Nah, jadi saya Erman Gani secara pribadi tentu mohon maaf lahir dan batin. Memasuki bulan suci Ramadan, kita berharap berdoa kiranya Ramadan ini lebih berkah daripada tahun sebelumnya. Berkah itu maknanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan yang ada pada diri kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.